Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang monitoring dan anestesi regional. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah instrumen anestesi. Di sini saya akan menjelaskan kelengkapan alat-alat monitoring. Alat-alat monitoring ini terdiri dari dua jenis, yaitu monitoring non-invasif dan monitoring invasif. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat monitoring non-invasif terlebih dahulu. Yang pertama ada tensimeter. Tensimeter ini berfungsi untuk mengukur tekanan darah pada pasien. Selanjutnya yang kedua ada stetoskop. Stetoskop ini berfungsi untuk pemeriksaan fisik secara auskultasi atau mendengarkan organ tubuh pasien seperti jantung, paru-paru, bising usus. Selanjutnya yang ketiga ada termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu tubuh pasien. Yang terakhir ada bedside monitor. Bedside monitor ini terdiri dari dua jenis, yaitu bedside monitor dan monitor yang menyatu dengan mesin anestesi. Fungsinya untuk memantau vital sign pasien yang berupa detak jantung, nadi, tekanan darah, temperatur, dan bentuk puls jantung secara terus-menerus. Selanjutnya ada alat-alat monitor invasif, terdiri dari dua, yaitu central venous pressure atau bisa disebut juga CVP. Berfungsi untuk memantau tekanan darah pada vena sentral. Yang kedua ada arteri line swangan kateter. Berfungsi untuk mengetahui fungsi jantung, keseimbangan cairan pada tubuh, dan perfusi jaringan pada sistem kardiovaskuler. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat monitoring non-invasif. Yang pertama ada tensimeter. Tensimeter dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada tensimeter air raksa, tensimeter aneroid, tensimeter digital, dan juga bedside monitor. Cara penggunaannya yang pertama, kita pasangkan cuff atau manset pada bagian lengan atas pasien. Setelah itu, kita kunci valve seperti ini ke arah depan. Setelah itu kita pasangkan stetoskop pada area lengan pasien atau pada arteri mediana cubiti. Nantinya seperti ini. Setelah itu kita pompa balon serta kita perhatikan pergerakan sphygmomanometer dan juga dengarkan bunyi detak pertama. Kita pompa sampai 180 sampai dengan 200. Detak pertama disebut juga dengan sistolik. Misalnya, detak pertama kita dengar di 120. Setelah itu, kita turunkan secara perlahan dengan cara membuka valve dengan memutar ke arah luar atau ke arah belakang. Seperti ini, nanti perlahan-lahan sphygmomanometer akan turun dan akan terdengar detak terakhir. Kita perhatikan detak terakhir misalnya turun di angka 80. Berarti dapat disimpulkan bahwa sistolik atau detak pertama pasien itu 120 dan diastoliknya itu atau detak terakhirnya itu 80. Cara penggunaannya sama seperti tensimeter air raksa, namun yang membedakan saat kita memperhatikan sphygmomanometer, pada pemeriksaan tensimeter air raksa kita memperhatikan air raksa pada tensi tersebut. Perbedaannya dengan tensimeter digital, kalau digital kita hanya perlu memasangkan manset pada pasien, lalu kita dapat langsung menekan tombol dan otomatis akan diketahui tekanan darah pasien. Banyak sekali jenis stetoskop, namun pada intinya stetoskop ini dapat digunakan untuk pemeriksaan dengan cara auskultasi atau dengan cara didengar. Selanjutnya ada penggunaan termometer. Termometer dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada termometer digital, air raksa, dan juga infrared. Cara menggunakannya kita hanya perlu memencet tombol pada termometer digital, lalu kita tempatkan pada area aksila. Bisa juga pada oral ataupun pada rektal. Setelah itu kita tunggu beberapa menit hingga terdengar bunyi.
Setelah itu jika terdengar, kita dapat melihatnya, misalnya suhunya 36,5 seperti itu. Cara penggunaan termometer air raksa, kita dapat menurunkan air raksanya hingga ke 0, lalu kita sama seperti tadi tempelkan pada daerah aksila, lalu kita tunggu. Setelah itu nanti kita perhatikan air raksa tersebut ada pada angka berapa. Pada termometer infrared kita hanya perlu menekan tombol dan kita arahkan pada daerah dahi atau pada daerah kening, lalu kita otomatis akan mengetahui berapa derajat suhu pada pasien tersebut. Monitor pasien yang terbagi menjadi dua, ada bedside monitor dan juga ada monitor yang menyatu dengan mesin. Kita menggunakan bedside monitor yang pertama, lepaskan penutup debu, siapkan aksesoris dan pasangkan sesuai dengan kebutuhan, lalu pasangkan atau hubungkan alat dengan terminal pembumian, hubungkan alat ke catu daya, lalu tekan tombol on atau off. Set rentang nilai atau range, perhatikan protap pelayanan, lalu hubungkan pasien kabel, strap dan juga case elektroda dan pastikan sudah terhubung dengan baik. Lakukan monitoring, lalu kita lakukan pemantauan display pada NIBP, EKG, saturasi atau SpO2, temperatur dan juga tekanan hemodinamik. Selanjutnya setelah melakukan tindakan, kita dapat mematikan tombol dengan menekan tombol off. Lalu lepaskan hubungan alat dari catu daya, lepaskan alat dari terminal pembumian, lalu lepaskan pasien kabel, strap dan juga custoda dari pasien dan juga bersihkan. Lalu kita tutup kembali alat, lalu kita tempatkan kembali aksesoris yang sudah digunakan. Selanjutnya ada monitoring invasif yang dimana ada CVV dan juga artery line. Pada pemasangan CVV dapat dilakukan oleh dokter spesialis anestesi dan juga penata anestesi, yang dimana penata anestesi ini membantu menyiapkan alat dan membantu memasangkan. Namun pada artery line, penata anestesi hanya membantu menyiapkan alatnya saja. Memasangkan CVV yang pertama ada mencuci tangan, mengidentifikasi pasien, mempersiapkan alat, jaga privasi dan aurat pasien, baca bismillah. Pasang manometer, lalu posisikan pasien dengan terlentang dengan lurus, lalu kita tentukan titik 0 ICS 4 pada mid aksila. Kateter, infus, dan manometer dihubungkan dengan media konekta dan perhatikan infus mengalir dengan lancar atau tidak. Lalu kita masukkan cairan infus pada manometer dan sampai dengan angka tertinggi. Jaga air jangan sampai keluar. Cairan infus kita tutup dan putar BD konekta sehingga cairan infus dari manometer masuk ke dalam tubuh pasien. Permukaan cairan manometer akan turun dan terjadi udulasi sesuai dengan irama napas. Jika turun disebut dengan inspirasi, jika naik disebut juga dengan ekspirasi. Jika udulasi berhenti, berarti disitulah batas nilai akhir CVP. Misalnya jika berhenti di 9, maka nilai CVP-nya itu 9. Jika sudah seperti itu, kita dapat menyalakan kembali infusnya. Setelah itu, kita dapat merapikan pasien, mengucapkan alhamdulillah, cuci tangan, dan jangan lupa melakukan pendokumentasian. Bahaya penggunaan alat monitoring pada peri anestesi yaitu dapat menyebabkan kematian. Namun kematian ini bukan disebabkan karena kelebihan dosis obat, namun dikarenakan adanya gangguan pada jantung, kurangnya oksigen pada otak, hipoventilasi, perdarahan, dan juga transfusi darah yang salah. Saya akan menjelaskan alat-alat anestesi spinal dan epidural. Yang pertama, alat anestesi spinal yaitu ada alat steril yaitu sarung tangan 1 pasang, spasa 3 lembar, mangkok disinfektan 1 buah, duk bolong 1 buah. Lalu alat di luar tromol, spinal needles 1 buah, nomor sesuai kebutuhan, obat anestesi spinal, obat tambahan, spuit 10 cc, 5 cc, 3 cc, hand supply 1 buah, obat penunjang, ephedrine, sedatif, antiemtik, analgetik. Alat anestesi epidural yaitu alat steril yaitu sarung tangan 1 buah, kasa 3 lembar, mangkok disinfektan 1 buah, duk bolong 1 buah. Lalu alat di luar tromol
epidural needle 1 buah nomor 16 atau 18, obat anestesi epidural markain 0,25%, obat tambahan spuit 10 cc, 5 cc, dan 3 cc 1 buah, plester, obat penunjang, ephedrine, sedatif, antiemtik, analgetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyiapkan alat anestesi regional. Anestesi regional dibagi menjadi dua, yaitu anestesi spinal dan anestesi epidural. Yang pertama, anestesi spinal. Yang perlu disiapkan yaitu yang pertama ada yang di dalam tromosteril seperti sarung tangan, kasa 3 lembar, ada mangkok desinfektan juga 1 buah, dan juga 1 buah duk bolong. Terus yang ada di luar tromolnya seperti spinal needle 1 buah, nomornya disesuaikan, ada yang nomor 25, 26 ataupun 27. Terus ada juga obat anestesi spinalnya. Terus ada juga obat tambahan misalnya opioid. Terus ada juga SPED 10, 5 atau 3 cc 1 buah. Ada juga plester 1 buah, dan juga obat penunjang lainnya seperti ephedrine, sedatif, antiemetik, dan analgetik. Yang selanjutnya ada anestesi epidural. Yang di dalam tromosteril itu sama banget seperti yang di anestesi spinal, yaitu sarung tangan 1 pasang, kasa 3 lembar, mangkok desinfektan 1 buah, dan juga 1 buah duk bolong. Sedangkan yang di luar tromolnya ada epidural needle 1 buah, nomor 16 atau 18. Terus ada juga obat anestesi epidural seperti marcain 0,25%. Terus ada juga obat tambahan misalnya opioid, ada SPED 10, 5 atau 3 cc 1 buah. Terus ada juga 1 buah plester, dan ada juga obat penunjang lainnya seperti ephedrine, sedatif, antiemetik, dan juga analgetik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat spinal. Yang pertama, kita posisikan dulu pasien dengan posisi duduk seperti ini. Kemudian dekatkan alat-alat di belakang pasien. Nah, jika sudah, buka spinal set dan tuangkan betadine ke dalam kom. Lalu ambil obat bius spinal dengan menggunakan spuit. Jika sudah, kita tandai lokasi tusukan di lumbal 3-4 atau lumbal 4-5. Lalu kita lakukan tindakan aseptik di lokasi yang akan ditusuk dengan betadine. Kemudian dibersihkan dengan alkohol. Lalu suntik punggung pasien dengan spinokan dengan arah ujung jarum ke samping, di mana tujuannya itu supaya meminimalisir robekan di area durameter. Kemudian cabut jarum spinokan dan pastikan cairan cerebrospinal keluar. Kemudian kita lakukan aspirasi untuk memastikan bahwa yang keluar itu adalah cairan cerebrospinal, bukan darah. Nah, jika sudah, dorong obat spinal secara perlahan dan stabil, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Nah, setelah obat terdorong setengah, aspirasi kembali untuk memastikan kembali. Jika tidak ada darah, dorong lagi obat sampai habis. Setelah selesai, baru kita tidurkan pasien dan kita cek apakah pasien sudah terbius atau belum. Dengan cara kita memerintahkan pasien angkat kaki. Nah, di sini ciri-cirinya jika obat bereaksi, maka kaki pasien akan kesemutan dan terasa berat. Terima kasih.